menerima Paulus untuk menumpang bersama dengan mereka dalam hal pelayanan yang akan mereka lakukan. Rumah Aquila dan Priscilla ini tidak saja jadi tempat tumpangan bagi Paulus, tapi juga bagi Apolos dan juga lainnya di dalam, dan banyak jemaat lainnya yang ada di situ. Kita bisa lihat perbandingannya dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 26b. Di situ ada, kemudian kita bisa baca juga di 1 Korintus 16 ayat 19. Itu adalah dasar. Kemudian pasangan ini mereka saling menopang pelayanan dengan cara mereka membuka rumah mereka untuk para Tuhan. Dan orang-orang percaya untuk menyediakan ruang yang aman untuk persekutuan dan ibadah kepada Tuhan. Jadi rumah mereka itu bukan saja tempat untuk menumpang orang-orang seperti hamba Tuhan, tetapi rumah mereka juga dipakai untuk ada dalam persekutuan, sebagaimana persekutuan doa. Dasar dijadikan rumah mereka sebagai tempat tumpangan dan ibadah itulah yang adalah iman pada Kristus, sehingga mereka melakukan tindakan keramah tamahan ini, dan ini menjadi sebuah contoh yang kuat bagi kita setiap orang-orang Kristen. Ketika dimanapun Tuhan menempatkan para pelayan, Tuhan mungkin menaruh di rumah-rumah kita, kita menerima mereka, kita melayani mereka dengan tulus, segala sesuatu itu pasti Tuhan berkati di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang kurang, pasti ada berkat Tuhan saja. Dan kemudian Bapak-Mama, Paulus melakukan pekerjaan bersama. Jadi mereka ini adalah satu tim yang solid di dalam sebuah pelayanan bersama-sama dengan Priscilla dan Aquila itu. Mereka yang menarik untuk kita perhatikan di sini. Ternyata baik Aquila dan Priscilla serta Paulus ini, mereka punya profesi yang sama. Mereka punya pekerjaan ini sebagai pekerja tenda atau pekerja tukang kemah seperti itu. Jadi pekerjaan yang sama sebagai tukang kemah ini tidak membuat mereka merasa bersaing. Mereka merasa bahwa mereka saling menopang, saling mendukung. Mungkin ada kelebihan, ada kekurangan, mereka saling mendukung satu dengan yang lain. Tidak ada iri hati atau berusaha untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Sebaliknya mereka malah saling bekerja sama, mereka menopang satu dengan yang lain. Dari hasil pekerjaan inilah mereka menopang ekonomi keluarga, menopang pelayanan penginjilan. Jadi tidak saja mereka menopang ekonomi dalam rumah tangga, tetapi mereka juga menopang pelayanan yang ada melalui setiap berkat Tuhan yang mereka dapati. Mereka saling menopang. Jadi Paulus juga menjadi orang yang tahu diri. Jadi dia ada bersama-sama dengan Priscilla dan Aquila. Dia tidak begitu saja, dia juga membantu ekonomi keluarga. Dia mendukung untuk segala sesuatu. Dia tidak harus gampang, tidak duduk artinya mengharapkan dari rumah, tetapi dia juga turut ada dalam ekonomi bersama dengan keluarga itu. Ada kemitraan yang baik dalam membangun relasi usaha bagi menopang kebutuhan hidup, tapi juga untuk menopang pekerjaan Tuhan. Jadi Paulus ini tidak mau membebani Aquila dan Priscilla dengan kehadirannya menopang di rumah mereka. Jadi sebaliknya Aquila dan Priscilla juga tidak merasa bahwa mereka juga terbeban, karena mereka merasa bahwa kehadiran Paulus juga menjadi berkat bagi mereka. Jadi agar tuan rumah dan yang menumpang jangan merasa terbeban, mereka bekerja sama-sama. Selain memenuhi kebutuhan bersama, mereka juga menopang kemajuan pelayanan Injil. Dan Bapak-Mama, ini menjadi sebuah hal teladan bagi kita. Talenta berupa keterampilan yang kita miliki, sebenarnya kita bisa memberdayakan itu untuk kita menanggulangi kebutuhan hidup bersama dengan pekerjaan pelayanan yang ada dalam kehidupan bersama dengan hamba-hamba Tuhan. Ada pelajaran penting dari yang kita petik dari bacaan kita hari ini, bahwa orang harus mencari nafkah sendiri dengan cara bekerja. Jadi di situ dia jangan membebani orang lain. Ketika kita ada dalam kehidupan bersama, mungkin kita tinggal menumpang, maka kita juga harus bersama-sama saling topang dalam pekerjaan. Orang tidak minta, tetapi kita juga dengan rasa sadar diri, kita juga memberikan, menopang mereka supaya mereka juga tidak merasa beban. Bapak-Mama jemaat kasih Tuhan yang Tuhan Yesus paling kasih, kita sebagai